Pernikahan kontrak. Seperti yang sudah mereka sepakati hari kemarin, Bima dan Selin telah melakukan pemberkatan pernikahan. Hari ini ditemani oleh para sahabat Bima dan keluarga besar Pak. Kabar pernikahan Bima juga sampai ke telinga keluarga Lee yang sedang berada di Korea Selatan. Jangan keluar Ken yang berada di Australia. Mendengar kabar pernikahan ini, mereka berencana untuk segera kembali ke Indonesia. Apalagi mereka mengetahui bahwa ada mata-mata yang menyusup ke dalam rumah besar Pak. Bima dan Selin sudah mendaftarkan pernikahan mereka di pencatatan sipil setelah melakukan pemberkatan pernikahan. Jadi sekarang kita suami istri, ucap Selin. Mereka berdua sedang berada di dalam mobil, baru keluar dari gedung pencatatan sipil setelah mendaftarkan pernikahan mereka. Menurutmu bagaimana cincin itu sudah tersemat di jari kita bukan? Ucap Bima. Tak kusangka aku akan menikah dengan cara ini, ucap Selin. Sama aku juga tidak menyangka kalau aku juga akan menikah dengan cara seperti ini, ucap Bima. Ini, ucapan Selin sambil menyerahkan sebuah dokumen yang sudah dirancangnya semalam. Apa ini? Tanya Bima. Kontrak kita? Ucap Selin. Bima mengangguk sambil mengambil kertas itu. Jadi pernikahan ini akan berakhir setelah semua urusan kita selesai, ucap Bima yang balas anggukan kepala oleh Selin. Ya memang begitu kan, ucap Selin. Apa tidak ada tambahan lain semisal peraturan yang tidak boleh dilanggar atau sejenisnya? Tanya Bima. Kurasa itu tidak perlu, toh kita hanya orang asing yang tidak saling mengenal. Dan kita melakukannya ini untuk kepentingan masing-masing, jadi kurasa bisa saling mempercayai bukan? Ucap Selin. Itu menurutmu? Ucap Bima. Maksudmu? Tanya Selin. Tidak bukan apa-apa, nanti saja ku tanda tangani kontrak itu. Sekarang kita ke rumah besar Park, kau akan tinggal bersamaku mulai hari ini. Ucap Bima. Mengapa harus bersama, bukannya ini pernikahan kontrak? Tanya Selin. Peletak. Bima menyentil kening Selin yang ternyata polosnya keterlaluan. Kenapa kau sentil kepalaku? Gerutu Selin sambil menggosok keningnya. Kau ini bodoh atau bagaimana? Kita sepasang suami istri, terlepas dari kontrak itu. Dan lagi pula kau tahu kan kalau mata-mata Sarah ada di rumah besar Park dan Jerry masih mengincarmu. Jelas Bima, kalau kau diculik oleh bajingan itu bagaimana? Aku tidak mau jadi duda padahal baru menikah, ucap Bima. Oh iya, kau benar juga, ucap Selin sambil mangut-mangut pertanda mengerti. Baiklah, tunjukkan jalan ke rumahmu, ucap Bima. Rumah mau ngapain? Tanya Selin lagi yang langsung saja membuat Bima geleng-geleng kepala dengan sifat istri kontraknya itu. Mau malam pertama? Ucap Bima dengan jahilnya. What? Pekik Selin dengan mata membulat dan mulutnya ternganga. Tangannya refleks disilangkan di depan kedua dadanya. Peletak. Sekali lagi sentilan maut menghujam kening Selin membuat gadis itu kembali meringis kesakitan. Kau sudah melakukan KDRT. Aku akan melaporkanmu, sakit tahu. Ucap Selin sambil menggosok-gosok keningnya. Cak, dasar kau ini. Kita ke rumahmu mau mengambil barang-barangmu, Selin. Apa kau mau pakai pakaian itu terus selama tinggal bersamaku? Aku sih tak masalah, tapi apa kau nyaman? Dasar lelet, ucap Bima. Ya maaf, entah kenapa aku jadi lelet di dekatmu. Ini benar-benar aneh, celutuk Selin. Dasar wanita aneh, ucap Bima. Kau juga aneh, main sentil-sentil saja, ku sentil balik, tahu rasa kamu, ucap Selin. Bima langsung menatap Selin dengan mendekatkan kepalanya hingga pandangan mereka saling bertemu. Jarak wajah mereka begitu dekat membuat Selin benar-benar gugup. Coba saja kalau berani. Nih coba nih, kau bisa atau tidak, ucap Bima di depan wajah Selin. Dek. Kecepatan jantungnya Selin berubah dari normal menjadi lebih cepat, membuatnya memalingkan wajahnya yang memerah ke arah lain. Tangannya memegang dadanya yang berdegup kencang. Sudahlah, ayo kita pergi, ucap Selin tiba-tiba menjadi gugup. Apa kau malu? Ternyata kau tidak sedingin kelihatannya, ucap Bima sambil tersenyum tipis karena ia berhasil membuat gadis itu gugup meskipun dia sebenarnya sama gugupnya. Astaga, hampir saja aku di luar kontrol. Kenapa matanya seolah menarik untuk menjelajah? Batin Bima sambil menyalakan mobilnya. Ya Tuhan, kalau begini aku bisa mati muda. Tapi mata itu aku sepertinya sangat mengenalnya. Tapi di mana aku melihat mata itu? Gumam Selin yang menatap keluar jendela mobil. Hei, tunjukkan jalannya, ucap Bima. Kita ke kafe saja, aku tinggal di sana, ucap Selin. Bima terbelalak, dia cukup terkejut saat mendengar bahwa Selin tinggal di kafe seorang diri. Apa kau tidak punya rumah, apartemen atau sejenisnya, kenapa tinggal di kafe? Siapa temanmu tinggal di sana? Tanya Bima.
Tidak terlalu ribet kalau harus punya rumah untuk kutinggali sendiri. Toh aku sering berpergian ke sana kemari, jadi KP sudah cukup untukku dan aku tinggal sendiri, jelas Selin. Berpergian? Tanya Bima. Ya, berpergian kemanapun aku mau, ucap Selin. Wah, kau penganut paham liberalis garis keras ternyata, ucap Bima. Bukan seperti itu, hanya mengisi waktu luang dan menikmati hidup saja, ucap Selin. Lalu, apa kau akan tetap melakukannya saat kita masih dalam status menikah? Tanya Bima. Kalau kau melarang, aku tak masalah. Tuh, kau suamiku untuk sementara ini, jika sudah berpisah. Selin berhenti sebentar. Aku bisa melakukannya kembali, sambungnya dengan tatapan tak bisa diartikan. Entah kenapa, mendengar kata berpisah membuat mereka berdua sedikit tidak rela, tapi apa yang mereka harapkan? Ini juga cuma pernikahan kontrak yang bahkan keluarga keduanya belum tahu. Baiklah, ucap Bima datar. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kafe milik Selin dengan keheningan. Tak ada lagi percakapan di antara mereka, keduanya fokus dengan pikiran mereka masing-masing. Selin melirik jari manisnya yang sudah disematkan sebuah cincin pernikahan yang dia sendiri tidak tahu berapa harga benda itu. Seandainya dia tahu pasti dia akan melongo karena harganya sama dengan sebuah kalung keluaran merek Bipelgari bernilai hampir 1 miliar mata uang rupiah. Apa nasibku akan terus seperti ini? Apa aku memang tidak ditakdirkan memiliki pasangan hidup? Mengapa aku sedih padahal kan aku yang mengusulkan hal ini untuk membalas dendam pada pria bajingan itu? Batin Selin sambil memutar-mutar cincinnya. Hidupku memang menyedihkan. Ini semua karena perbuatan kedua berdebah itu. Aku benar-benar tidak bisa membuka hatiku untuk orang lain. Kalian benar-benar menghancurkan hidupku. Batin Selin. Belum lagi orang tua si brengsek itu. Mereka sampai menghina mama. Lihat, akan kuhancurkan kalian. Geram Selin sambil mengepalkan tangannya. Tiba-tiba Bima menggenggam tangan gadis itu membuatnya tersadar dari lamunannya dan menatap Bima. Jangan melamun, jangan memikirkan semuanya sendiri. Bukankah kau punya suami sekarang? Manfaatkan saja aku, ucap Bima tanpa menoleh namun tangannya mengusap lembut punggung tangan gadis itu. Selin terkejut, dia baru melihat sisi hangat dari seorang Bima. Tampak pria itu benar-benar berbeda saat ini. Selin tiba-tiba cegukan. Dia spontan menutup mulutnya, wajahnya memerah dan jantungnya berdegup kencang. Lah, kenapa cegukan? Ucap Bima buru-buru memarkirkan mobilnya untuk memberikan minuman pada Selin. Aduh, maaf, ucap Selin yang tak bisa mengontrol cegukannya. Dia masih sama, batin Bima sambil tersenyum.